apalagi ini juga pasal 340 pembunuhan berencana yang semuanya juga harus bisa dibuktikan, Pak Asep. Ya, sekarang 340 itu kan pasal ini banyak yang hilang nih, ya. dari mulai ada celana, kemudian sampai dari mana kemudian cyanida itu didapat. Justru kan kemudian isu pertama terhalang. dalam celana, kemungkinan disimpan dalam celana sobek. Sekarang kan celana kata dan pembantunya kenapa nggak dihadirkan kan? Aneh juga begitu, di mana keberadaan pembantu itu? Seharusnya membuang dihadirkan. Hadirkan dong celana dan semuanya pembantunya. Sekarang kan keberadaannya tidak jelas, walaupun tanda petik ya entah di mana lah, diantah berantah. Itu harusnya dihadirkan. Tapi yang menarik bagi saya gini, di awal itu yang menarik pertimbangan hakim. Misal kita ke pertimbangan hakim kan, Mas Wahyu, kan lucu. Pengalaman sebagai hakim biasanya mempertimbangkan fakta-fakta ya. Baru nanti pertimbangan satu sama lain dipertimbangkan. Ini yang lucu sejak awal udah nyerang dulu pertimbangan. Bahwa dalam kematian tidak perlu ada saksi yang mengetahui. Loh kalau saksi itu dia lihat, dia dengar. Kalau nggak lihat, dia nggak dengar, ya bukan saksi namanya. Apalagi nih menghilangkan nyawa orang lain 340. Ya harus ada yang lihat. Memang ada yang lihat, ada saksi yang berdiri sendiri. Tapi harus saling berkaitan tadi. Misalkan memang tidak lihat, tapi minimal tahu. Misalkan Jessica beli cyanida, punya cyanida. Ketika dalam duduk itu ada yang tahu ngeluarkan, sebutin. Ini kan nggak ada fakta itu. Kalau nggak ada fakta itu, jangan menggunakan keterangan ahli. Karena ini adalah istilah bahasa hukumnya posteriori. Panca indera harus dilihat, tanpa itu jangan cari alat bukti lain. Yang paling kuat adalah CCTV, walaupun CCTV juga CCTV kan bisa terhalang. kan Pun juga ada putusan Mahkamah Konstitusi di materi bisa soal itu. Bisa ke depan misalkan. Tapi masalahnya sekarang kan CCTV juga dipermasalahkan jelas. Ada pasal 180 untuk menjernihkan persoalan. Ahli itu menjernihkan persoalan. Nah sekarang kalau ahli berbeda kan, di kalangan itu juga dikatakan pengambilannya, caranya. Kemudian juga ahli lain mengatakan tempering. Itu kan juga tidak jelas. Harusnya hakim mempertimbangkan keterangan daripada keterangan ahli ini, keterangan ahli ini. Yang berbeda ketika kemudian bagaimana seharusnya waktunya berbeda menit demi menit. Cara pengambilan buktinya. Yang lebih parah, kan harus pakai berita acara penyitaan itu, pasal 75. Berita acara itu dilakukan oleh para pihak. Apakah ketika yang dihadirkan barang bukti ada berita acaranya? Kalau nggak berita acara nggak bisa. Soal berita acara juga Pak Alfons bagaimana? Jadi begini, praktek dalam penyidikan, setiap melakukan tindakan kepolisian, pengumpulan, pengambilan barang bukti, itu berita acara. Dan di bawah berita acara itu biasanya ditentukan demikian berita acara ditutup pada tanggal hari ini sesuai sumpah jabatan. Artinya apa? Keterangan berita acara itu dari seorang penyidik itu di bawah sumpah dia kerjakan. Atas kekuatan sumpah jabatan. Nah kalau tidak ada berita acara, jadi ini apa alat buktinya? Bisa saja dari mana datangnya. Nah ketidakpastian tentang alat bukti yang tidak dibuat di bawah keterangan bawah sumpah seperti sumpah jabatan, ini akan mengaburkan berbagai hal. Karena bisa saja, seperti kita banyak mendengarkan, lihat di koran-koran, dalam sebuah penggerebekan narkotika, orang digeledah nggak ada, tiba-tiba ada narkotika misalnya. Dari mana datangnya? Nah, yang lucu gini Pak Alfon, kan harusnya kan ketika menerangkan, misalkan jadi hakim yakin bahwa itu Pak gambar itu ya, CCTV. Kan kalimatnya gini, sesuai hati nurani majelis hakim, Jessica sangat mengetahui, memahami tentang keadaan itu. Kan harusnya bagaimana perbuatan itu dilakukan, misalkan bagaimana gambar-gambar itu diyakinkan, itu dijelaskan. Tapi di uraian ketika menguraikan, menghilangkan nyawa orang lain atau merampas nyawa orang lain, cara dari CCTV, itu nggak nyambung. Saya dengarkan tadi kan ngikutin. Harusnya tadi dijelaskan. Ini loh dari CCTV, CCTV-nya terbukti sah dan meyakinkan karena begini-begini. Tapi kan kalimatnya sesuai hati nurani majelis hakim. Loh, sesuai hati nurani. Tidak bisa begitu ya. Sesuai fakta bahwa ini alat bukti yang sah karena ini. Nah, pertimbangan kalau penasihat hukum mengatakan ini, saya bantah ini. Tapi kan dikesampingkan. Itu kan dengan segala hormat. Hakim Binsar tadi yang menyatakan dalam pertimbangannya tangisan Jessica sandiwara begitu. Ini kemudian direspon keras oleh kuasa hukum saat menanggapi putusan. Ini Mas Wahyu, 197 itu poin D mengatakan hakim harus mengatakan fakta-fakta persidangan dan alasan hukumnya. Itu bukan fakta persidangan. Ini opini, asumsi. Itu cerita novel, Coping Hall. Oke, baik. Saya tadi. Baik, kita kembali.